Sebelum Wang Lin masuk, ia mengambil jubah hitam untuk menutupi kepalanya. Setelah masuk, dia melihat sekeliling lantai pertama dan menemukan bahwa sebagian besar berisi pedang terbang. Semua pedang itu berkualitas tinggi dan disegel dalam kotak dengan jimat di setiap ujungnya untuk mencegah pedang Qi melarikan diri. Selain semua pedang ini, ada pilar kristal di tengah ruangan dengan 3 pedang terbang melayang di tengah dengan ujung pedang menunjuk ke bawah. 3 pedang terbang redup dan cerah. Kadang-kadang mereka bahkan akan bersinar dengan cerah. Saat Wang Lin melihat 3 pedang di tengah, seorang pekerja berjalan. Usianya sekitar 20 tahun dan terlihat sangat cerah. Dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin. Sangat normal bagi pelanggan untuk menyembunyikan wajah mereka karena banyak kultivator tidak ingin dikenali. Adapun tingkat kultivasi Wang Lin, ia memiliki teknik khusus Treasure Refining Pavilion untuk memeriksanya. Semakin dia memeriksa, semakin bersemangat dia, karena tingkat kultivasi Wang Lin terus berubah antara formasi inti dan puncak yayasan pendirian tahap akhir. Meskipun pekerja ini terkejut, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia dengan hormat bertanya, apakah senior memperhatikan pedang terbang ini? Wang Lin menarik pandangannya dan menatap pekerja itu. Dia langsung bisa melihat bahwa pekerja itu berada di lapisan 7 atau 8 dari kondensasi Qi dan dengan tenang bertanya, apakah pavilion penyulingan harta menjual tungku pil? Pekerja itu mengangguk dan tersenyum. Senior, aku khawatir kamu hanya akan menemukan tungku pil di pavilion penyulingan harta karun kami, karena itu bukan barang yang bisa dibeli orang normal. Jika senior tertarik, ikuti aku ke lantai 2. Wang Lin dengan tenang berjalan menuju tangga. Pekerja itu dengan cepat mengikuti untuk memimpin jalan. Tepat sebelum dia menginjak tangga, dia berbalik dan menatap seorang kultivator yang saat ini sedang tawar-menawar dengan seorang pekerja. Dia merenung sejenak sebelum melangkah ke tangga. Setelah tiba di lantai 2, pekerja itu dengan cepat pergi untuk berbicara dengan seorang pria paruhbaya di sebuah ruangan di sebelah kanan sebelum dengan cepat kembali ke bawah. Pria paruhbaya itu tidak memiliki rambut dan matanya kadang-kadang bersinar. Dia bangkit, menggenggam tangannya, dan berkata, apa kualitas tungku pil yang diinginkan rekan kultivator? Wang Lin melihat pada pria paruhbaya dan menemukan bahwa tingkat kultivasi pria paruhbaya ini berada di puncak yayasan pendirian, sama seperti dia. Dia terkejut dengan ini. Lantai pertama memiliki kultivator Qi kondensasi dan lantai 2 memiliki kultivator yayasan pendirian. Apakah ini berarti bahwa ada kultivator formasi inti yang bertanggung jawab atas lantai 3? Ekspresi Wang Lin santai ketika ia bertanya, bisakah kamu mengambil beberapa untuk aku lihat? Pria paruhbaya itu tertawa dan menunjuk ke kursi di samping. Rekan kultivator, silakan duduk dan aku akan mengambilnya untukmu. Dengan itu, dia menuangkan secangkir teh sebelum berjalan di sebelah dinding dan memukulnya. Riak-riak muncul di dinding, lalu berubah menjadi semakin ilusi. Lalu 3 gadis cantik berjalan keluar, masing-masing memegang nampan batu giok putih. Di setiap baki ada kotak merah besar. Setiap kotak berukuran sekitar 2 kaki persegi. 3 kotak kayu ini berukuran sama persis, tetapi pola yang terukir pada mereka berbeda. Ada juga segel yang ditempatkan di setiap kotak. 3 gadis cantik berjalan ke Wang Lin dan menatapnya. Pria paruhbaya itu mengambil salah satu kotak kayu, meletakkannya di atas meja, dan berkata, rekan kultivator, ini ditempa dari batu Grand Star dan kristal kabut misterius dari kedalaman Laut Setan. Butuh 49 bulan pemurnian untuk membuat tungku pil hijau misterius ini. Ini adalah tungku pil peringkat 3. Dengan itu, dia mengetuk kotak itu, membuatnya terbuka, mengungkapkan tungku pil seukuran kepalan tangan. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia ingat bahwa Limuan memberitahunya bahwa tungku pil yang dia bawa hanya peringkat 2 dan bahwa dia akan membutuhkan tungku pil peringkat 4 atau lebih baik untuk memastikan tidak ada masalah dengan pil surga jauh. Setelah melihat sekali, Wang Lin menarik pandangannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria paruhbaya itu samar-samar tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan kotak itu kembali ke nampan batu giok. Dia melewati gadis kedua dan langsung mengambil kotak itu dari baki gadis ketiga. Dia dengan lembut meletakkannya di atas meja dan tersenyum. Aku percaya sesama kultivator harus menyempurnakan pil berkualitas tinggi. Tungku pil ini disempurnakan dari 99 inti makhluk roh berkualitas rendah dari Laut Setan. Ini disebut 100 Beast Pil Furnace. Jika kamu menggunakan tungku pil ini untuk menyuling pil, ada kemungkinan besar pil menyerap beberapa aura inti binatang buas. Ini akan meningkatkan kualitas pil. Dengan itu, dia mengetuk kotak kayu. Kotak itu perlahan terbuka, menunjukkan tungku pil berwarna merah darah. Jika seseorang memperhatikannya dengan seksama, mereka akan melihat wajah 99 monster roh. Monster roh ini terlihat seolah-olah mereka nyata. Mereka bahkan mengeluarkan irisan energi spiritual. Tungku ini juga dalam keadaan tertutup. Jika itu tidak disegel, energi spiritual di dalamnya akan melonjak maju. Bahkan Wang Lin tergoda oleh 100 Beast Pil Furnace ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pria paruhbaya menyentuh kotak kayu dan berkata, rekan kultivator harus tahu bahwa binatang roh kualitas rendah sama dengan kultivator inti formasi. Sekte kami menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membuat tungku pil ini.
Tungku pil ini telah mencapai peringkat 5. Wang Lin menarik pandangannya. Setelah merenung sebentar, ia bertanya, berapa harga? Pria paruh baya itu tersenyum dan menjawab, harga standarnya adalah 100.000 batu roh berkualitas tinggi, atau kamu dapat mengambil harta yang sama dengan harga itu. Setelah mendengar harga ini, hati Wang Lin tenggelam, meskipun dia sudah siap untuk itu. Tidak heran kepala sekte Fighting Evil Sekte menghabiskan hampir semua uang sekte untuk membeli hanya satu. Menyesap, dan berkata, tungku 100 pil beast ini memang mahal. Bagaimana dengan rekan kultivator yang mempertimbangkan tungku pil hijau misterius dari sebelumnya? Meskipun masih 100.000 batu roh, itu adalah batu roh kualitas menengah, yang hanya 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin menatapnya dan menampar tasnya memegang. Sepotong kulit naga muncul di atas meja. Kulit naga. Pria parubaya itu berkata, dengan nada terkejut. Dia mengambilnya dan dengan hati-hati memeriksanya, lalu berkata, ini adalah kulit binatang buas naga kualitas sedang. Berapa banyak lagi dari ini yang kamu miliki? Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia bertanya, berapa yang dibutuhkan untuk menukar dengan 100 Beast Pil Furnace? Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan menghitung sedikit sebelum mengangkatnya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, jika naga itu setidaknya memiliki panjang 1000 meter, maka seluruh kulitnya akan cukup untuk ditukar dengannya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menampar tasnya memegang dan kulit naga itu membentuk gunung kecil di depan pria parubaya itu. Wang Lin bahkan tidak melihat pria parubaya itu ketika ia meraih tungku pil dan berjalan menuruni tangga. Pria parubaya itu bernapas dengan cepat dan memandangi tempat persembunyian naga. Dia menyebar akal ilahi dan menemukan bahwa meskipun itu kehilangan sepotong kecil, itu tidak jauh berbeda dari naga lengkap. Sembunyikan lengkap binatang roh naga kualitas sedang. Harus dikatakan bahwa binatang roh kualitas sedang sama dengan kultivator Naschen Soul. Bahkan di bagian dalam laut setan, itu bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Meskipun pria parubaya telah melihat banyak, dia hanya melihat kulit binatang roh berkualitas tinggi. Adapun untuk menyembunyikan binatang roh kualitas menengah, dia hanya melihat potongan-potongan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kulit binatang roh berkualitas sedang. Ketika dia mengangkat kepalanya, Wang Lin sudah memasukkan kotak itu ke dalam tasnya dan cepat-cepat turun tangga. Wang Lin tahu benar bahwa tidak bijaksana untuk menunjukkan kekayaannya kepada orang lain. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk menutupi dirinya. Namun, dia masih merasa tidak aman. Meskipun dia tidak mengerti nilai dari persembunyian naga sebanyak pria parubaya, dia tahu bahwa itu adalah bahan langka. Jika pria parubaya itu mulai berpikir tentang bagian lain dari naga itu dan menjadi serakah, itu akan menyebabkan masalah. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menukar kulit naga itu, tetapi harga tungku pil terlalu tinggi. Selain dari persembunyian naga, satu-satunya hal lain yang dia miliki adalah cairan roh. Sebagai perbandingan, jika dia mengeluarkan sesuatu yang menantang surga seperti cairan roh, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Setelah mempertimbangkan pilihan, ia memutuskan untuk berdagang kulit naga dan segera pergi. Dia meninggalkan Treasure Refining Pavilion dan dengan dingin memandang ke seberang jalan. Ketika dia naik ke atas, dia sudah melihat seseorang memata-matai dia, jadi dia meninggalkan jejak rasa ilahi pada orang itu. Ketika dia keluar, dia memperhatikan bahwa orang itu ada di penginapan di seberang jalan. Ada beberapa orang di penginapan, termasuk 3 kultivator formasi inti di sebelah orang yang Wang Lin tinggalkan jejaknya. Perasaan ilahi di Wang Lin merenung sedikit dan memutuskan untuk tidak meledakkan rasa ilahi. Setelah berbelok beberapa kali, dia mengambil langkah dan mengaktifkan teknik pelarian bumi. Namun, ada kilatan cahaya putih dan dia tidak memasuki tanah. Seluruh kota ditutupi oleh formasi yang mencegah teknik pelarian buminya bekerja. Alis Wang Lin berkerut saat dia melompat ke udara dan terbang menuju gerbang kota. Dia hanya terbang sebentar sebelum seorang kultivator berpakaian hitam tiba di tempat di mana Wang Lin berusaha menggunakan teknik pelarian bumi. Dia melihat ke arah Wang Lin terbang dan menjilat bibirnya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Kultivator ini adalah salah satu orang yang tawar-menawar di lantai pertama ketika Wang Lin masuk. Orang ini bernama Wei San. Dia adalah salah satu murid dari Fighting Evil Sekte yang datang untuk membeli barang-barang di Nandou. Ketika dia melihat Wang Lin memasuki lantai 2, dia tergoda dan dengan santai mengambil beberapa pandangan sebelum menonton dari penginapan di seberang jalan. Dia bahkan mengirim giok transmisi suara ke sesama murid Fighting Evil Sekte yang juga di kota untuk membeli barang. Setelah waktu yang lama, dia melihat Wang Lin pergi dan menghitung bahwa Wang Lin pasti mendapatkan beberapa harta. Wei San tidak bisa membantu tetapi mendapatkan beberapa ide jahat. Tapi dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi Wang Lin. Berdasarkan tebakannya, Wang Lin pasti berada pada tahap formasi inti. Ini membuatnya ingin mundur, tetapi ketika rekan-rekan muridnya datang dengan beberapa tetua, ia sangat senang dan menjelaskan semuanya dengan terperinci. Di sampingnya, lebih dari 10 orang muncul, semua di berbagai tingkat kultivasi. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap yayasan pendirian, tetapi 3 dari mereka tertutup kabut hitam.
Tiga adalah tiga kultivator yang menyebabkan Wang Lin khawatir. Wei San berbalik dan dengan hormat berkata, kalian bertiga berada di Nandou juga. Aku yakin orang itu pasti memiliki semacam harta karun padanya. Sebuah suara serak penuh amarah berkata, Wei San, kamu melebih-lebihkan terlalu banyak. Aku pikir itu benar-benar kultivator formasi inti. HMPH, bagaimana mungkin seorang kultivator inti pseudo belaka memiliki harta? Buang-buang waktu saja. Orang lain yang tertutup kabut hitam berkata, kamu, sial. Tangan mengulurkan tangan untuk menampar Wei San. Wajah Wei San segera menjadi pucat dan dia berlutut ke tanah. Dia mengoceh, murid, semua yang dikatakan murid itu benar. Selain aku menebak tingkat kultivasinya yang salah, murid. Ketakutan menyebabkan kata-katanya menjadi tidak koheren. Tidak ada murid Fighting Evil Sect lainnya yang mengungkapkan ekspresi. Beberapa bahkan merasa senang menyaksikan kesengsaraannya. Melihat ini membuat hati Wei San menjadi lebih dingin. Dia melihat tangan itu mendekat, lalu tiba-tiba punya ide dan berteriak, aku ingat sekarang. Dia bertanya kepada pekerja di Treasure Refining Pavilion apakah ada tungku pil peringkat 5 atau lebih tinggi. Sebenarnya, Wei San tidak jelas mendengar kata-kata itu, tetapi dalam situasi yang penuh tekanan ini, dia mulai berbenah. Ketika dia berbicara, bahkan dia sendiri mulai percaya bahwa mungkin orang itu benar-benar ada di sana untuk membeli tungku pil. Tangan itu tiba-tiba berhenti. Suara serak berkata, tungku pil KB? Wei San, apakah kamu tahu konsekuensi dari berbohong kepada aku? Wei San mengepalkan giginya dan berkata, murid bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dalam hatinya. Jika dia tidak berjanji sekarang, maka dia akan mati seketika, jadi dia mungkin juga mengambil risiko. Dia akan tetap mati, tetapi jika dia benar, maka dia akan bisa mempertahankan hidupnya. Tetua ketiga yang masih belum mengucapkan sepatah kata pun akhirnya berkata, tidak masalah jika dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mari kita pergi dan melihat sendiri. Saat kata-kata itu keluar, mereka bertiga tidak lagi ragu-ragu dan mengikuti Wang Lin. Murid-murid lain dengan cepat mengikuti mereka. Wei San menghapus keringat dingin dari dahinya dan diam-diam mengutuk tetapi masih mengikuti mereka. Sekte, jadi perintah diberikan untuk tidak menghalangi mereka. Sekarang setelah pertemuan selesai, tidak ada yang menghentikan mereka, meskipun ada sekelompok besar anggota Fighting Evil Sekte bersama. Adapun Wang Lin, seseorang akan menghentikannya untuk memeriksa tokennya setiap sekali dalam sementara. Ini membuatnya bergerak sangat lambat, dan menambahkan fakta bahwa ia memperhatikan orang-orang mengikutinya, ia memutuskan untuk mengisi semua saja. Segera, ia tiba di gerbang dan menyerbu keluar kota. Tak lama setelah itu, anggota Sekte Evil Sekte juga terbang melewati gerbang. Setelah mereka pergi, murid-murid dari tiga sekte utama kota Nandou muncul di gerbang. Mereka dipimpin oleh beberapa kultivator formasi inti. Mereka telah menerima perintah untuk mengusir anggota sekte jahat melawan jika mereka mulai bertarung di dalam kota, tetapi jika mereka meninggalkan kota, jangan hentikan atau bantu mereka. Setelah Wang Lin meninggalkan Nandou City, dia dengan cepat pergi ke bawah tanah menggunakan teknik bumi melarikan diri dan dengan cepat melarikan diri. Salah satu dari tiga kultivator inti formasi terkejut. Dia melambaikan tangannya dan sebuah cermin kuno muncul di genggamannya. Dia meludahkan seteguk energi spiritual dan membimbingnya ke cermin kuno. Cermin kuno bersinar dan cahaya berwarna pelangi keluar darinya. Cahaya menunjuk ke tanah menuju kemana Wang Lin pergi dan dengan cepat maju. Mereka bertiga mencibir dan mengikuti cahaya. Murid-murid dari sekte jahat melawan semuanya bergairah. Berburu mangsa bersama tetua dari sekte membuat mereka sangat bersemangat. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan mendengus ketika indera ilahi yang tersisa di Wei San meledak. Wei San, yang adalah dengan kelompok anggota Fighting Evil Sect, tiba-tiba menjerit menyedihkan, batuk darah, dan jatuh dari pedangnya. Ekspresi sesama muridnya segera berubah. Kecepatan Wang Lin tidak melambat. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan fokus pada satu orang. Sekali lagi, murid lain dari Fighting Evil Sekte mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan jatuh. Akibatnya, para murid dari Fighting Evil Sekte semua berhenti, tidak berani untuk terus mengejar. Hanya tiga kultivator inti formasi tidak peduli. Mereka terus mengejar Wang Lin. Salah satu kultivator melambaikan tangannya dan sebuah cap hitam raksasa muncul. Itu melingkari dia sekali, lalu dia tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Stempel hitam itu hancur. Saat stempel itu menabrak tanah, Wang Lin dengan cepat berbalik dan mengelak. Senyum kultivator menjadi lebih dingin. Dia mengendalikan stempel untuk terus menabrak tanah. Sesosok kemudian keluar dari bawah tanah. Setelah dengan dingin menatap mereka bertiga, Wang Lin dengan cepat terbang pergi. Kultivator dengan cermin kuno berteriak, serahkan harta yang kamu dapatkan di Treasure Refining Pavilion, atau mati. Tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya terang muncul di depan matanya saat pedang terbang menusuk ke arahnya. Dia merasa takut ketika dia memaksa tubuhnya untuk bergerak ke kiri sedikit. Dia merasakan sakit ketika pedang terbang melewati dadanya dan keluar dari sisi lain. Dia tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Pedang terbang macam apa ini? Wajahnya pucat dan dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa.
Jika dia tidak bereaksi cukup cepat di sana, dia akan mati. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan melambaikan tangannya. Pedang kristal muncul kembali di tangannya. Kultivator inti formasi lainnya terkejut. Mereka dengan cepat mengeluarkan beberapa formasi pertahanan sebelum akhirnya menatap Wang Lin. Skram! Mata Wang Lin dingin. Setelah mengucapkan satu kata itu, dia terus terbang ke depan. 3 kultivator inti formasi saling memandang, kemudian pada pedang terbang di sekitar Wang Lin. Pedang terbang yang sangat kuat ini sangat langka. Keserakahan muncul di mata ketiga dan mereka terus mengejar Wang Lin. Kultivator yang terluka mengambil beberapa harta pertahanan sebelum akhirnya sedikit santai. Kemudian dia mengambil pil untuk membantu dirinya sendiri sembuh. Akhirnya, dia menghancurkan beberapa pil dan mengoleskannya pada luka. Kemudian dia ragu-ragu sedikit dan mengeluarkan sebuah batu giok. Dia meletakkannya di dahinya dan membuangnya. Dalam beberapa saat, giok menghilang. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa ketiganya masih mengejarnya. Dia tidak bisa menahan cibiran. Mereka bertiga pasti ingin membunuhnya untuk mencuri hartanya. Bagi Wang Lin, dikejar oleh 3 kultivator inti formasi tidak banyak. Jika hanya satu, dia bisa bertarung, namun, mereka bertiga. Meskipun mereka semua berada pada tahap awal formasi inti, dia tidak bisa meremehkan mereka ketika mereka bersama-sama. Namun, begitu dia berhasil membentuk intinya, membunuh mereka bertiga akan semudah sebagai semut penghancur. Di bawah pengejaran 3 kultivator formasi inti, Wang Lin berlari sepanjang hari. Selama waktu ini, ketiganya menggunakan berbagai harta, menyebabkan Wang Lin melambat. Setelah serangan pertama dengan pedang kristal, mereka bertiga mulai waspada, jadi serangan di masa depan tidak seefektif itu. Pandangan Wang Lin menjadi semakin dingin. Akal ilahinya terkunci pada mereka bertiga dan kilat merah Jireal meletus. 3 kultivator inti formasi melihat kilatan lampu merah sebelum merasa seperti palu telah memukul kepala mereka. Darah keluar dari mulut dan hidung mereka dan, setelah tersandung sedikit, mereka bertiga mengungkapkan teror yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Kultivator yang sudah terluka membatuk seteguk darah lagi. Matanya merah dan dipenuhi rasa sakit. Jika bukan karena seseorang di sebelahnya meraihnya, dia akan jatuh dari pedangnya yang terbang. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan indera ilahi, lalu berkata kepada 2 lainnya, dia bukan pembina yayasan pembentukan biasa. Dia pasti seseorang yang hanya berjarak 1 inci dari panggung Korformation. Kita harus membunuhnya. Jika kita membiarkan dia berhasil membentuk intinya, maka dengan tekniknya, kita bertiga pasti akan mati. Aku sudah memberitahu kepala sekte. Aku percaya dia akan segera mengirim cadangan. Alis Wang Lin mengerut. Biasanya, Jirealm tidak akan berpengaruh pada kultivator formasi inti, tapi itu dipengaruhi oleh tingkat kultivasi saat ini. Dengan selesainya metode kultivasi dunia bawah Ascension dan pembentukan inti prototipe, dia mampu melukai para kultivator formasi inti tetapi tidak membunuh mereka. Perlu istirahat sebentar untuk pulih. Jika hanya ada 1 orang, maka menggunakan semua kekuatannya, bersama dengan bantuan dari iblis, dia akan menang, tetapi ada 3 orang, jadi dia hanya bisa lari sekarang. Wang Lin diam-diam menghela nafas saat dia dengan cepat terbang ke depan. 8 jam kemudian, ketika hari sudah gelap. Dia telah menggunakan Jirealmnya beberapa kali, tetapi itu hanya bisa memperlambat mereka. Dia menyebarkan akal ilahinya, lalu tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat musuh yang mengejarnya selama 2 hari 1 malam. Mereka bertiga juga sangat lelah, tetapi mereka tidak bisa berhenti mengejar. Jika mereka membiarkan Wang Lin pergi dan mencapai tahap Korformation, mereka bertiga akan mati pasti. Tiba-tiba melihat Wang Lin berhenti, mereka bertiga sangat bingung. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengangkat tangannya ke udara seolah-olah dia akan melawan langit. Tatapannya menjadi lebih dingin dan rambutnya terembus oleh angin. Pedang terbang kristal itu melepaskan aura dingin di bawah kakinya. Segera, masa api biru muncul di kanannya. Tangan. Saat api muncul, udara di sekitar area itu segera menjadi lebih dingin. Api biru ini adalah ace lain Wang Lin selain Jirealmnya. Karena dia sudah menggunakan Jirealm, dia tidak ingin menggunakan api biru ini. Di lembah ke-14, ia menemukan bahwa nyala api biru ini tidak dapat digunakan kembali. Setiap kali dia menggunakannya, akan ada lebih sedikit yang tersisa. Namun, karena ketiganya tidak akan berhenti mengejarnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Saat nyala api biru muncul, wajah 3 kultivator inti pembentukan Kor sangat berubah. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, Wang Lin melambaikan tangannya dan api biru perlahan-lahan terbang ke arah mereka. Meskipun terlihat sangat lambat, itu sangat cepat. Angin keras membeku dan menabrak mereka bertiga. Mereka bertiga tidak ragu untuk berpisah. Namun, kecepatan nyala biru dengan cepat meningkat beberapa kali lipat dan mendarat di kultivator formasi inti yang telah terluka beberapa kali. Dalam sekejap mata, tubuhnya melepaskan cahaya biru dan menghilang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Api biru sedikit melemah dan dengan cepat mengejar target berikutnya. Namun, tepat pada saat ini, auman gemuruh datang dari kejauhan. Wang Lin melihat 7 atau 8 sinar cahaya dengan cepat terbang ke arah ini.
Ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memulihkan api biru sebelum melarikan diri. Kali ini, ia menggunakan 120% energi spiritualnya dan berlari untuk hidupnya. Saat dia melarikan diri, dia memeriksa api biru yang melemah. Api biru ini berasal dari inti prototipenya. Semakin dia menggunakannya, semakin lemah jadinya. Dia tidak ingin menggunakannya terlalu banyak sebelum mencapai tahap core formation karena dia percaya bahwa semakin lemah akan mempengaruhi kesempatannya untuk menerobos. Meskipun itu kuat, itu seperti sesuatu tanpa root. Setiap kali digunakan, itu akan menyusut sedikit. Kembali di lembah ke-14, dia tidak benar-benar menggunakannya, dia mengandalkan suhu sekitar untuk mencairkan es. Tapi ketika digunakan untuk membunuh musuh, itu sangat berbeda. Tidak akan terlalu buruk jika hanya bisa membunuh musuh tanpa banyak perlawanan, tetapi jika dia mulai bertarung melawan harta musuh, nyala api akan digunakan beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Juga, ada 3 orang. Alasan bahwa serangan terakhir bekerja sangat baik adalah karena mereka semua takut seperti burung kecil setelah melihat teknik yang dilemparkan Wang Lin pada mereka di sepanjang jalan. Ini terbukti ketika 2 lainnya punya banyak waktu untuk menyerangnya tetapi tidak. Ini juga mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya sekarang. Lagi pula, dia belum mencapai tahap formasi inti, jadi dia tidak ingin ada yang salah. Yang terbaik adalah menggunakan api biru ini ketika benar-benar diperlukan. Jika itu tidak terjadi, dengan kepribadian Wang Lin, dia akan menggunakannya pada awalnya dan membunuh musuh sebelum membiarkannya sampai ke tahap ini. Wang Lin benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan semua usaha yang telah ia lakukan untuk membuat inti prototipe ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah mendorong Wang Lin ke posisi putus asa, ia benar-benar tidak akan telah mempertaruhkannya. Namun, mereka tidak pernah berhenti mengejar, jadi Wang Lin memutuskan mengambil risiko melanggar inti prototipe untuk membunuh mereka. Tapi tiba-tiba, 7 atau 8 kultivator core formation muncul, dan salah satu dari mereka berada di tahap tengah formasi inti. Wang Lin terkejut. Ini menyebabkan dia menyerah pada ide untuk membunuh mereka. Pada saat dia melarikan diri, dia tahu bahwa dia telah berjalan di jalan setapak tanpa kembali. Jika dia tidak mencapai tahap formasi inti, dampaknya akan sangat buruk. Pelarian 300.000 mil mencapai akhirnya ketika para kultivator formasi inti dengan hati-hati mengejar Wang Lin. Kepala tetua pelan-pelan berkata, orang tua ini ingin melihat kemana junior ini bisa lari. Untuk membunuh tetua dari Fighting Evil Sekte, bahkan jika kamu melarikan diri ke sudut paling terpencil di dunia, kamu masih mati. Dia melambaikan tangannya dan simbol emas tiba-tiba muncul. Lalu dia menekan maju dan simbol emas terbang keluar. Rambut di belakang leher Wang Lin berdiri, tubuhnya menggigil, dan dia nyaris menghindari simbol itu, tetapi tak lama setelah itu, lebih banyak simbol muncul. Wang Lin menghindari mereka semua. Dia mengepalkan giginya dan dengan cepat terbang ke depan. Perlahan-lahan, para kultivator di belakangnya semakin dekat. Dia memikirkan satu metode. Meskipun metode ini sangat berbahaya, jika berhasil, maka semua bahaya akan hilang. Memikirkan hal ini, mata Wang Lin menjadi dingin. Lalu dia berbalik dan mengubah arah. Segera, gunung yang tertutup kabut muncul di depan mata Wang Lin. Setelah melihat gunung itu, Wang Lin menerjang ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Saat dia mendekati kabut, kabut membuka jalan dan seorang gadis cantik berbaju ungu mengungkapkan sosok ketakutannya. Namun, pada saat ini, serangkaian simbol emas muncul seperti kilat dan mendarat di punggung Wang Lin saat dia memasuki kabut. Wang Lin memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke kabut seperti layang-layang dengan talinya putus. Gadis berbaju ungu melihat para kultivator core formation dengan wajah pucat. Dia melambaikan tangannya dan kabut menyembunyikan sosoknya. Pada saat yang sama, 10 kultivator formasi inti dari Sekte Evil Sekte tiba di luar kabut. Salah satu pria tua, yang kepalanya jelas lebih besar dari orang lain, menggosok kepalanya dan mencibir. Gadis kecil itu milik lelaki tua ini. Aku hanya kekurangan tungku kultivasi. Dengan itu, dia menjilat bibirnya, membentuk tangan raksasa, dan meraih kabut. Namun, saat tangannya menyentuh kabut, gambar naga sepanjang 1000 kaki muncul. Kultivator berkepala besar menjerit dan dengan cepat mundur dengan tatapan terkejut di matanya. Kultivator inti formasi lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka menatap kabut. Kepala tetua, Qian Kun, dengan dingin berkata, kapan formasi seperti ini muncul? Para kultivator yang tersisa semuanya saling memandang, tetapi tidak ada yang merespons. Qian Kun mendengus dan dengan hati-hati melihat formasi, lalu berkata, karena formasi ini dapat memanggil naga, itu tidak boleh menjadi normal. Kun-san, coba gunakan cap 10.000 stempel. Kun Sang adalah salah satu dari 3 tetua yang mengejar Wang Lin pada awalnya. Tanpa bicara, dia melangkah maju dan melambaikan tangan kanannya, membuat perangko hitam muncul. Dengan cepat tumbuh menjadi seukuran gunung kecil ketika mata Kun Sang mengunci kabut. Dia menggerakkan tangannya dan gunung kecil itu menabrak. Naga yang dibentuk oleh kabut dengan cepat mengeluarkan raungan, menyerang, dan bertabrakan dengan gunung kecil itu. Raungan gemuruh meledak dan gunung kecil itu terlempar ke belakang. Wajah Kun Sang menjadi pucat. Butuh beberapa saat untuk menstabilkan napasnya.
Pada saat yang sama gunung itu diterbangkan, naga itu kembali menjadi kabut dan menghilang. Formasi kembali normal. Qian Kun mencibir. Kunsang, izinkan aku menggunakan stempel kamu. Dengan itu, dia tidak menunggu Kunsang untuk setuju dan mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan yang kuat menarik gunung kecil ke arahnya, tetapi pada saat itu mencapai tangannya, itu telah kembali ke bentuk aslinya. Qian Kun menyapu perangko untuk menghilangkan akal ilahi Kunsang dan pergi sendiri. Kemudian dia menyemburkan energi spiritual. Setelah energi spiritual menyatu dengan perangko, ia melemparkannya ke udara lagi. Perangko itu berubah menjadi gunung kecil, tapi kali ini, setidaknya 2 kali lebih besar dari yang terakhir kali. Gunung kecil itu melayang di langit, menutupi area dengan bayangannya. Qian Kun menatap kabut dan melambaikan tangannya, membuat gunung kecil itu hancur lagi. Kabut itu membentuk naga lagi, yang menerjang gunung kecil. Adegan sebelumnya dimainkan lagi, tetapi hasilnya sangat berbeda. Saat mereka bertabrakan, gunung kecil itu berhenti sejenak, tetapi naga itu menghilang dan gunung itu terus turun. Tetapi ketika jatuh, 10 naga lagi terbentuk dalam kabut dan menerjang gunung. Qian Kun mencibir. Sesama tetua, serang! Dengan kata-kata itu, para kultivator formasi inti yang tersisa mengambil harta mereka dan mulai mencoba menghancurkan formasi dengan paksa. Adapun Wang Lin, setelah dibawa ke gua, ia segera batuk beberapa suap darah lagi. Rompi naga di punggungnya roboh ke dalam dan mengeluarkan asap hitam saat bergerak. Segera, rompi itu kembali normal seolah-olah tidak pernah rusak. Jika dia tidak memiliki rompi naga ini, maka dia akan lebih dari sekadar terluka. Meskipun Qian Kun hanya seorang kultivator formasi inti tahap tengah, simbol destruktifnya sangat kuat. Orang-orang yang terkena itu akan memiliki semua tulang di tubuh mereka hancur dan akan mati. Wajah Wang Lin sangat pucat. Begitu dia berada di dalam gua, dia dengan cepat mengambil kotak kayu yang berisi tungku 100 Beast Pill. Dia kemudian memberikannya kepada Limuan dan dengan lemah berkata, ini adalah tungku pil 5 peringkat. Cepat, lengkapi pil surga jauh. Dengan itu, dia meludahkan pedang terbang kristal. Pedang terbang perlahan mendarat di bahunya. Itu memancarkan cahaya dingin. Meskipun dia memiliki darah esensi jiwa Limuan, dia tidak percaya sepenuhnya padanya. Tindakan pencegahan yang diperlukan masih perlu dilakukan. Limuan menatap kotak kayu di tangannya. Setelah melirik, dia sudah tahu betapa berharganya tungku pil ini, jadi dia bertanya, apakah mereka mengejar kamu karena ini? Wang Lin memejamkan matanya dan fokus berkultivasi sambil dengan santai menjawab, tidak. Limuan memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Dengan kepintarannya, dia sudah menduga bahwa 10 kultivator mengejar tungku pil ini. Wang Lin mungkin tidak tahu nilai tungku pil ini, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Harga tungku pil peringkat 5 sangat tinggi. Dia menatap Wang Lin. Tatapannya menjadi lebih lembut saat dia dengan lembut bertanya, kamu, apa yang kamu gunakan untuk menukarnya, atau kamu mencurinya? Wang Lin mengerutkan kening. Dia membuka matanya dan dengan dingin berkata, pergi perbaiki pil. Tepat pada saat ini, gua bergetar hebat ketika suara pertempuran datang dari luar. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai berkultivasi lagi. Limuan belum melihat Wang Lin selama 3 tahun. Dalam 3 tahun itu, dia menganalisis waktu yang dihabiskannya bersamanya. Kesimpulannya adalah bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk padanya. Dalam 3 tahun terakhir, dia terlalu takut untuk pergi keluar. Untungnya, para kultivator tidak membutuhkan banyak makanan, beberapa buah roh dan pil sudah cukup. Dalam 3 tahun terakhir, setiap kali dia memikirkan Wang Lin, dia merasa rumit. Suatu hari, dia mungkin tiba-tiba mati, yang berarti bahwa Wang Lin telah mati di luar juga. Dia juga membayangkan Wang Lin tiba-tiba muncul kembali di dalam gua, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin akan kembali dengan 10 kultivator formasi inti mengejarnya. Dia mengeluarkan mendesa, lalu meraih tungku pil dan dengan cepat kembali ke kamarnya untuk memperbaiki pil surga jauh. Waktu perlahan berlalu. Kapanpun Limuan mulai memurnikan pil, dia akan membuang semua pikiran yang mengganggu dan hanya akan fokus pada pemurnian. Dia masih merasa sangat gugup. Bahkan ketika dia memurnikan untuk pertama kalinya di depan mata tuannya adalah dia segugup ini. Dia terus berkata dalam hati bahwa dia harus berhasil, sebaliknya, begitu formasi pecah, akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan. Jika dia bisa berhasil, masih ada peluang. Setidaknya seharusnya tidak ada masalah dalam melarikan diri. Gua berguncang lebih dan lebih keras. Debu jatuh dari langit-langit dan dinding sampai lapisan itu terbentuk di lantai. Suara pertempuran dari luar menjadi lebih keras dan lebih dekat. Wang Lin berkultivasi sepanjang waktu. Sesekali dia akan melihat keluar dan tatapannya akan menjadi lebih dingin. Aroma obat melayang keluar dan setelah menghirup, Wang Lin dengan tenang membuka tasnya memegang dan mulai mengatur barang-barang di dalam. Ketika dia mengeluarkan tendon naga, matanya menyipit. Harta ini tidak terlalu kuat. Meskipun itu bisa membelah berkali-kali untuk membengkokkan target, jika itu untuk memenuhi pedang terbang yang tajam, itu akan dipotong setengah. Bahkan teknik api yang kuat dapat membakar tendon naga ini. Saat dia memikirkannya, dia tersenyum dingin.
Begitu dia mencapai tahap core formation, akan ada gunanya untuk tendon naga ini. Suara dari luar menjadi lebih keras. Seolah-olah mereka tepat di sampingnya. Ketika dia melihat ke arah kamar Limuan, hatinya menjadi berat dan dia menghela nafas. Limuan menggigit bibir bawahnya sampai berdarah dan matanya dipenuhi air mata. Pil jauh surga yang tidak lengkap telah gagal pada saat penyelesaiannya. Sebagai seorang alkemis, dia telah gagal berkali-kali, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah merasa seburuk ini. Ini adalah salah satu saat di mana dia benar-benar tidak bisa gagal. Limuan menatap Wang Lin, yang berkultivasi di luar, dan air matanya akhirnya mulai mengalir ke bawah. Arusnya terlihat sangat lemah. Setelah beberapa saat, dia menggigit giginya dan mengeluarkan anggur darah iblis. Karena yang pertama gagal, maka dia harus bergegas dan menggunakan anggur darah iblis untuk membuat yang lain. Waktu perlahan berlalu dan gua mulai runtuh. Potongan batu jatuh dari langit-langit dan kabut di luar telah sangat berkurang. Sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Ekspresi tenang Wang Lin perlahan berubah, mengungkapkan sedikit kecemasan. Tepat pada saat ini, Limuan bergegas keluar dari kamarnya. Rambutnya berantakan, matanya merah, dan dia tampak sangat lelah saat melemparkan pil merah darah ke Wang Lin. Ada jejak energi spiritual yang kuat yang berasal dari pil yang membuat Wang Lin bersemangat. Ini adalah pil surga jauh yang terbuat dari anggur darah setan. Efeknya tidak sebagus. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengambil pil dan melihatnya. Dia kembali menatap Limuan dan melemparkan pil itu ke mulutnya. Setelah pil memasuki tubuhnya, dia merasakan api di dantiannya. Wang Lin menampar tasnya memegang dan minum banyak cairan roh. Kemudian dia memejamkan mata dan mulai mencoba masuk ke tahap formasi inti. Gua bergetar lagi saat lebih banyak batu jatuh dari langit-langit. Hanya ada lapisan tipis kabut yang tersisa di luar. Limuan menatap dengan heran sedikit sebelum mengeluarkan pedangnya. Dia berdiri di depan Wang Lin, menjaganya, dan menyingkirkan batu yang jatuh. Qian Kun terus menghancurkan gunung kecil di formasi. Tatapannya menyapu petani lainnya. Dia mendapati bahwa mereka semua menyerang formasi dengan kegembiraan di wajah mereka. Mulutnya berubah menjadi senyum tipis dan kejam dan berkata, "Kepala besar, kami bisa memberikanmu gadis itu, tapi begitu formasi ini istirahat, kamu harus membiarkan kami bermain dengannya terlebih dahulu." Kultivator berkepala besar berhenti sejenak, lalu dia tersenyum pahit. "Kepala tetua, karena kamu sudah berbicara, bagaimana mungkin aku berani tidak setuju?" Qian Kun mencibir. Dia mengendalikan gunung kecil itu untuk menghancurkan lagi dan berkata, "Bocah ini hanya pada tahap formasi inti semu, tetapi dia memiliki teknik yang dapat membunuh seorang kultivator formasi inti. Ia tidak sederhana. Tetapi hari ini, dia pasti akan mati." Dengan itu, matanya bersinar dan dia berpikir, "Aku terutama menginginkan nyala biru itu. Itu benar-benar harta yang langka." Kultivator berkepala besar merasa setiap suram. Ketika pertama kali melihat gadis itu, dia hanya melihat sekilas, tetapi hatinya gatal, jadi dia mengucapkan kata-kata itu. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak ada yang akan menantangnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa kepala tetua, yang tidak pernah peduli dengan wanita, akan mengatakan kata-kata itu. Dia dengan marah menyerang dengan hartanya untuk melampiaskan amarahnya. Kabut yang diciptakan oleh formasi menjadi sangat tipis. Hanya satu dari 10.000 meter panjang naga yang terbentuk oleh kabut tetap ada, dan hanya 30 meter panjangnya pada saat ini. Qian Kun melambaikan tangannya. Cap berubah kembali ke bentuk normal dan kembali ke tangan Kun Sang. Setelah mengembalikan cap, Qian Kun mengeluarkan raungan dan tiba di sebelah naga. Dia menutup tangannya, dan ketika dia membukanya kembali, sebuah jaring listrik muncul dan menutupi naga itu. Dia tertawa dan berteriak, "Hancurkan!" Naga kabut mengeluarkan teriakan menyedihkan ketika menghilang. Seiring dengan itu pergi kabut membentuk formasi 9 kerangka. Meskipun formasi itu kuat, di bawah serangan 10 kultivator formasi inti, itu rusak setelah berhenti selama 3 hari. Jika Limuan tidak memperbaiki pil dan mengendalikan formasi sebagai gantinya, maka ini formasi tidak akan rusak seperti ini. Dengan formasi yang rusak, gua yang compang-camping terbuka. 10 kultivator formasi inti sekte jahat bergegas maju, tetapi ketika mereka tiba dalam jarak 20 meter dari gua, sambaran petir jatuh dari langit. Meskipun petir tidak kuat, ada banyak, jadi itu terlihat sangat mengancam. Ratusan formasi dasar yang ditempatkan Wang Lin mulai berlaku. Namun, mereka hanya formasi dasar, sehingga mereka terus-menerus dihancurkan oleh raungan marah kultivator core formation. Qian Kun melihat ke depan dengan dingin, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Sasarannya adalah SMP formasi semu itu. Dia menyiapkan jaring listrik di tangannya dan memutuskan untuk menangkap junior itu saat dia muncul. Ketika semua formasi dasar rusak, gua tidak lagi memiliki perlindungan, sehingga kultivator setan bisa melihat ke dalam. Sosok yang sangat cantik muncul di pintu masuk gua. Pakaiannya polos, tapi dia terlihat sangat elegan dan halus. Kulitnya putih dan pipinya merah. Penampilannya akan membuat jantung siapapun berdetak lebih cepat. Bahkan Qian Kun tidak bisa menahan matanya.
Namun, dia dengan cepat melihat melewatinya ke dalam gua, tetapi gua itu benar-benar gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Limuan menatap para kultivator inti formasi iblis. Dia melambaikan tangannya dan 100 Beast Pil Furnace muncul. Dia dengan dingin bertanya, apakah kalian di sini untuk ini? Qian Kun melihat ini dan tersenyum. Orang yang mulai mengejar Wang Lin pada awalnya, Kun Song, menatap tungku pil dan tertawa. Aku tidak berpikir bahwa bocah itu benar-benar memiliki tungku pil, dan bahkan 100 Beast Pil Furnace yang harganya 100.000 batu roh berkualitas tinggi dari Treasure Refining Pavilion. Kamu benar, awalnya, tujuan kami adalah tungku pil ini. Gadis kecil, serahkan tungku pil. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil tungku pil dari Limuan. Semua orang di sini tahu nilai tungku pil ini, jadi dia memutuskan untuk menunjukkannya di depan semua orang. Kun Song dan tetua lainnya yang mengejar Wang Lin dari awal menggenggam tangan mereka dan berkata, kepala yang lebih tua, tungku pil ini akan menjadi milik kita berdua. Di masa depan, kami pasti akan mengirimkan hadiah untuk mengucapkan terima kasih. Bagaimana dengan itu? Tatapan Qian Kun menyapu melewati tungku pil, lalu dia mengangguk dalam diam. Kultivator berkepala besar mengeluarkan senyum licik saat dia meraih untuk mengambil limuan. Gadis kecil, setelah kamu selesai melayani sesama anggota sekte aku di sini, kamu akan menjadi tungku kultivasi pribadi aku. Wajah Limuan menjadi pucat. Tepat ketika dia akan mengakhiri hidupnya sendiri, kultivator berkepala besar berhenti dan menjerit menyedihkan. Dia mengeluarkan banyak darah dan kemudian lebih banyak darah keluar dari mulutnya. Tubuhnya kemudian terbang kembali seolah-olah telah terkena kekuatan yang kuat. Tetapi sebelum dia mendarat, dia ditangkap oleh kekuatan lain dan ditarik kembali. Kepalanya meledak dan inti emasnya terbang melewati Limuan dan memasuki gua. Mulai saat ini, aku akan menjadi orang terkuat di bawah tahap Naschen Soul. Jika tidak ada kultivator Naschen Soul menyembunyikan tingkat kultivasinya, maka kamu semua bisa mati. Suara yang sangat dingin keluar dari dalam gua. Kemudian sosok gelap berjalan keluar dan muncul di depan semua orang. Dia memiliki kepala yang penuh rambut hitam, ekspresinya dingin, dan matanya menunjukkan ekspresi kejam. Seolah-olah dia adalah sepotong es yang tidak pernah meleleh. Perasaan bertemu dengan pemangsa alami mereka menguasai hati semua orang yang hadir. Perasaan ini datang dari jiwa mereka. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan beberapa binatang prasejarah. Gangguan ini menyebabkan semua jiwa mereka menjadi sangat kacau sehingga mereka berada di ambang kehancuran. Gangguan ini mengamuk di dalam diri mereka seperti guntur, menyerang di sebelah telinga mereka. Jiwa Pauline sudah rusak dari serangan Jiream dari sebelumnya, dan meskipun ia menekannya, ia tidak punya waktu untuk pulih. Pada saat ini, jiwanya hancur dan dia mengeluarkan darah sebelum pingsan. Tubuhnya berkedut di tanah, dan setiap kali ia berkedut, darah menyembur keluar dari mulutnya. Jantung Qian Kun bergetar. Berkat kejutan ini, jaring listrik di tangannya pecah. Ekspresinya gelisah ketika dia mengambil beberapa langkah mundur dan mencoba melarikan diri. Gagasan mencuri api biru sudah hilang tanpa jejak. Dia takut. Sebagai kultivator formasi inti tahap tengah di kota Nandou, dia belum pernah merasa takut sebelumnya. Dia bahkan telah bertemu kultivator inti formasi tahap akhir sebelumnya. Mereka adalah utusan dari bagian dalam laut setan yang akan datang setiap tahun untuk mengambil materi. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia tidak pernah merasa takut pada mereka. Ini adalah pertama kalinya sejak dia mencapai tahap Core Formation, dan terakhir kali, di mana dia takut. Akibatnya, ia memutuskan untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Biasanya, dia tidak akan menjadi yang pertama berlari. Dia akan menunggu orang lain untuk melarikan diri terlebih dahulu, kemudian memilih arah yang aman untuk melarikan diri ke arah itu. Tapi sekarang, dia punya perasaan bahwa jika dia tidak segera melarikan diri, satu-satunya hasilnya adalah kematiannya. Adapun sisanya, setelah melihat wajah masing-masing berubah, Peulin mati secara misterius, dan kepala tetua Qian Kun berlari tanpa ragu-ragu, mereka semua mengaktifkan semua energi roh di tubuh mereka dan melarikan diri ke segala arah. Mereka takut jika mereka sedikit lambat, mereka akan mati. Saat Limuan melihat sosok ini, dia menghela napas lega dan tubuhnya menjadi lunak. Dia harus bersandar di dinding. Sebuah tangan dingin masuk ke ketiaknya, yang mengejutkannya, lalu dia segera mendapati dirinya lepas landas dari tanah. Bau yang familiar masuk ke hidungnya dan membuatnya rileks. Melihat kabut di depannya, dia akan berbicara ketika dia mendengar suara acuh tak acuh Wang Lin berkata. Jangan bergerak. Aku mengajak kamu untuk membunuh orang. Wang Lin memegang Limuan dan berhenti sejenak di udara. Dia mengambil tendon naga, yang sekarang seperti cambuk, dan mengayunkannya. Salah satu ujung melilit mayat tanpa kepala dari kultivator berkepala besar dan kemudian ujung terbelah dan meraih mayat Peulin. Tangan kanan Wang Lin memegang tendon naga saat akal ilahinya menyebar dan menemukan yang melarikan diri. Dia mencibir ketika dia terbang ke timur laut, dan saat dia terbang, tendon naga terbang di belakangnya dengan tubuh dua kultivator inti formasi. Hati Kun Sang panik. Saat dia melihat Wang Lin, dia merasa seperti ada tangan besar yang membangkitkan jiwanya, dan yang harus dilakukan hanyalah menggunakan sedikit kekuatan untuk menghancurkannya.
Kematian misterius Peulin membuat dia takut. Paling tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan penyesalan yang dia rasakan di dalam hatinya saat ini. Untuk tungku pil, 2 dari 3 dari mereka sudah mati. Hanya memikirkan hal ini menyebabkan dia merasa bingung ketika dia dengan cepat mengambil beberapa pil dan melemparkannya ke mulut. Setelah energi spiritualnya diisi ulang, dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah. Tangannya dengan cepat membentuk segel, yang kemudian dia kirim ke darah. Saat dia membuat segel, tubuhnya dengan cepat layu, tetapi kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Dia meninggalkan afterimage saat tubuhnya terisi ratusan meter. Wang Lin mencibir saat dia terbang melintasi langit seperti meteor. Ketika dia melihat Kun Sang, cahaya dingin melintas di matanya. Dia membuka mulutnya dan cahaya berwarna kristal terbang keluar. Dalam hampir sekejap, cahaya kristal terbang ratusan meter. Saat Kun Sang berlari, dia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat cahaya kristal menembus dadanya. Intinya terbang keluar dari dadanya dan perlahan terbang mundur. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Visinya menjadi semakin gelap saat ia jatuh dari langit. Bahkan sampai saat kematiannya, dia tidak bisa mengerti bagaimana semua itu berubah begitu cepat. Mangsa tiba-tiba menjadi predator. Saat tubuhnya jatuh, cahaya tipis keemasan memanjang dari tendon naga ke arah tubuh. Ketika Wang Lin terbang, tubuhnya diikat oleh tendon naga dan melayang di belakangnya. 3 tubuh kultivator formasi inti menjadi seperti 3 bulu ekor merak, dan Wang Lin adalah kepala. Yang ketiga, wajah Wang Lin muram saat ia menempatkan inti emas di dalam tubuhnya tas memegang dan terbang menuju target berikutnya. Limuan melihat semua yang terjadi di depannya. Meskipun dia sudah siap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Kekuatan Wang Lin sangat terukir di hatinya. Chen Hai adalah seorang tetua dari Fighting Evil Sekte yang biasanya menikmati banyak rasa hormat. Dia tahu bahwa kecepatannya tidak cukup cepat, jadi setelah berlari sebentar, dia menggali lubang besar di tanah, menarik kehadirannya, dan mengubur dirinya sendiri. Ketika dia hanya di yayasan pendirian panggung, dia telah menggunakan trik ini berkali-kali. Saat dia berbohong di bawah tanah, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berpikir tentang sudah berapa lama sejak dia harus menggunakan teknik menyelamatkan nyawa ini. Dia menghela nafas, tapi napasnya membeku di mulutnya ketika matanya tiba-tiba melebar, mengungkapkan kilatan merah menyala di atasnya. Darah tanpa henti mengalir keluar dari mulutnya dan kilat merah memenuhi jiwanya. Sebuah benang emas mengalir ke tanah, meraih tubuh Chen Hai, dan menyeretnya keluar bersama dengan sepotong besar tanah. Yang keempat, tendon naga terbelah menjadi 4, memegang tubuh di setiap utas. Selain dari satu tubuh tanpa kepala, tubuh yang tersisa semuanya lengkap dan berlumuran darah, yang membuat mereka terlihat sangat menakutkan. Setelah membunuh 2 orang, rasa dingin di mata Wang Lin tidak hanya tidak berkurang tetapi menjadi lebih kuat saat ia terus mengejar. 1 jam kemudian, jumlah mayat di belakang Wang Lin meningkat dari 4 menjadi 9. Orang yang tersisa adalah kepala tetua, Qian Kun, yang melarikan diri dulu. Semakin dia berlari, semakin takut dia menjadi. Ketakutan ini mencapai puncaknya ketika akal ilahi mendeteksi Wang Lin dan 9 tubuh terbang di belakangnya. Kulit kepalanya menjadi mati rasa saat melihat itu. Hanya dalam waktu singkat ini, Wang Lin mampu membunuh semua kultivator formasi inti lainnya. Level kultivasi seperti apa yang diperlukan untuk melakukan sesuatu seperti ini? Mungkinkah dia seorang kultivator jiwa yang baru lahir? Ketika mereka mengejar Wang Lin sebelumnya, mereka jelas melihat tingkat kultivasinya. Dia hanya berada di puncak tahap pendirian yayasan, seorang kultivator formasi inti semu. Jika bukan itu masalahnya, mereka tidak akan dikejar dengan santai. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat, sampai-sampai Qian Kun masih berpikir bahwa dia sedang melamun, hanya mimpi ini yang merupakan mimpi buruk. Saat Wang Lin mengikuti dari belakang, matanya menjadi lebih dingin. Dia mencibir saat melihat Qian Kun di depannya. Qian Kun ini, bagaimanapun, adalah kultivator formasi inti tahap tengah, jadi dia beberapa kali lebih cepat daripada yang lain. Namun, terbang dengan kecepatan ini akan menghabiskan banyak energi spiritual, jadi Wang Lin tidak terburu-buru. Begitu Qian Kun mulai kehabisan energi spiritual, ia harus melambat. Qian Kun menggertakkan giginya dan memutar kepalanya. Dia ingat bahwa ada cabang Fighting Evil Sect di dekatnya dengan 2 kultivator formasi inti yang bertanggung jawab. Dia berharap mereka bisa menahan Wang Lin cukup lama sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menggunakan 120% energi spiritualnya saat dia menyerang cabang-cabang Fighting Evil Sect. Gunung Wuding adalah gunung besar dengan banyak loteng dibangun di atasnya. Itu dulunya adalah rumah sekte yang sangat besar ribuan tahun yang lalu, tetapi setelah mereka jatuh dari kekuasaan, mereka dihancurkan oleh sekte jahat melawan dan menjadi cabang dari sekte jahat melawan. Aktif hari ini, para murid cabang berkultivasi ketika 2 tetua formasi inti yang bertanggung jawab, saudara-saudara MU Nan dan MU Bei, membuka pintu dan keluar. Di udara, Qian Kun babak belur dan habis. Dia bahkan tidak menunggu sampai dia hampir berteriak, MU Nan, MU Bei, aku memerintahkan kalian berdua untuk mengumpulkan semua murid di Wuding dan menghentikan orang di belakangku.
Jangan izinkan orang ini meninggalkan Gunung Wuding. Jika kamu berhasil, aku akan membalas kamu berdua dengan 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Dengan itu, ia melarikan diri dengan panik. Saat M. Yunan dan M. Yubei berjalan keluar, mereka mendengar kata-kata kepala tetua dan terkejut. Bagaimana mereka berdua bisa menghentikan seseorang bahkan kepala tetua harus melarikan diri? Tepat pada saat ini, Wang Lin muncul di depan mata mereka. Mereka berdua bertanya-tanya orang macam apa yang akan memaksa bahkan kepala tetua untuk melarikan diri. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka terkejut, terutama setelah melihat 9 mayat terbang di belakangnya. Keduanya dengan hati-hati saling memandang. Wajah mereka berubah warna berulang kali. M. Yunan berseru, 9 tetua dari markas, ini. M. Yubei menarik napas dalam-dalam. Dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Dia dengan cepat menyeret M. Yunan dan dengan hormat berkata, Junior M. Yubei menyapa senior. Tubuh M. Yunan menggigil dan dia dengan cepat berkata, Junior M. Yunan menyambut senior. Wang Lin dengan dingin memandang keduanya. Dia melewati mereka tanpa melambat. Pandangan itu membuat kulit mereka merangkak. Punggung mereka segera dipenuhi keringat. Qian Kun telah terbang dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama sehingga energi spiritualnya hampir habis. Dia dengan cepat mengambil beberapa pil, tetapi hanya jeda ini memungkinkan Wang Lin untuk menutup lebih jauh. Melihat bahwa Wang Lin semakin dekat dan dekat, dia mengeluarkan senyum menyedihkan sebelum berbalik dan memberikan Wang Lin tatapan ganas. Dia mengepalkan giginya dan mengambil token merah dari tasnya untuk dipegang. Pada token ini adalah kata, menghukum, yang ditulis dengan warna merah gelap. Token ini adalah token tokoh pembunuh Ordo ke-10.000 setan yang terkenal di Laut Setan. Token ini berasal dari zaman kuno, dan metode pembuatannya telah lama hilang. Bahkan di Laut Setan, hanya ada 10 atau lebih yang tersisa. Qian Kun tanpa sengaja memperolehnya dan segera memperbaikinya. Dia takut orang lain mengetahuinya dan selalu menyimpannya sebagai AC-nya. Dia berharap untuk menggunakan ini untuk membantu meningkatkan kekuatan tekniknya di masa depan. Persyaratan untuk mengaktifkan token ini sangat ketat. Diperlukan seseorang pada tahap formasi inti atau lebih tinggi untuk memperdagangkan hidup mereka untuk mengaktifkannya. Orang yang mengaktifkannya akan mengolah seluruh kultivasinya menjadi pil, yang akan diberikan kepada orang yang berhasil membunuh target. Karena kemampuan khusus token ini, setiap kali seorang kultivator setan melihat seseorang yang ditandai, mereka akan serang. Itu juga karena persyaratan ketat ini bahwa pemilik token jarang menggunakannya sendiri. Mereka akan menemukan kultivator formasi inti dan memaksa mereka untuk menggunakannya. Adapun target, mereka hanya bisa menemukan seseorang di dekatnya. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah mendapatkan pil kultivasi. Akibatnya, jumlah token telah sangat menurun, sehingga bahkan mengatakan bahwa ada 10 token yang tersisa mungkin sedikit terlalu banyak. Qian Kun awalnya juga berencana untuk memaksa seseorang untuk menggunakan token, tapi sekarang dia akan mati, dia menjadi kejam dan menunggu Wang Lin untuk mengejar ketinggalan. Siapapun yang ditandai oleh token jarang bertahan 100 hari jika mereka berada di dalam Laut Setan. Namun, jika mereka dapat bertahan lebih dari 100 hari, maka mereka dapat melahap pil itu sendiri. Melihat Wang Lin mendekat, Qian Kun memegang 10.000 setan 100 pembunuh Ordo 1000 hari dan berteriak, berhenti. Apakah kamu tahu token ini? Aku telah menyempurnakan ini dengan jiwa aku. Jika kamu membunuhku, kamu akan ditandai oleh perintah membunuh. Masalah hari ini adalah salahku, tetapi kamu telah membunuh 9 tetua, jadi mengapa membunuh lebih banyak? Jika kamu menghindarkan aku bisa merujuk kamu dan memungkinkan kamu untuk menjadi kepala tetua di Fighting Evil Sekte seperti aku. Bagaimana dengan itu?